Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku siswa-siswi SMA khususnya kelas 12 dimanapun kalian berada. Perkenalkan nama Bapak Aib Saifuddin, SPDI. Bapak salah satu ASN di Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan sebagai guru di SMA Negeri 1 Raja Galuh. Bapak mengampu mata pelajaran matematika peminatan di kelas 12. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan materi yaitu menentukan nilai limit ketahinggaan fungsi aljabar. Nah, di mana fungsi aljabar ini yang berbentuk fungsi rasional pecahan. Sebelum ke sini Bapak ingin flashback dulu pertemuan sebelumnya bahwa dalam menyelesaikan limit, baik itu secara aljabar maupun limit trigonometri, ada 3 langkah. Yang mana ini menjadi langkah yang baku ya. Yang pertama, cara substitusi dulu. Substitusi X mendekati apa gitu ya. Nanti disubstitusi menghasilkan nilai. Kalau menghasilkan 0, ganti cara. Yang kedua yaitu dengan cara pemfaktoran. Cara memfaktorkan salah satunya. Nanti disederhanakan dapat substitusi, dapat nilai. Cara ke satu, cara kedua 0 juga. Nanti cara yang ketiga yaitu membagi dengan pangkat yang paling tinggi. Ada 3 cara ya. Yang pertama substitusi, yang kedua dengan cara pemfaktoran, dan yang ketiga dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, fokus ke dalam materi ini yaitu limit ketahinggaan fungsi rasional pecahan. Seperti namanya pecahan. Pecahan itu terdiri dari pembilang yang di atas dan penyebut yang di bawah. Nah, pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Jadi pecahan itu nanti limit X mendekati hingga ya, ada pembilang, ada penyebut. Langkahnya gimana Pak? Balik lagi ke 3 cara yang tadi. Mana salah satunya yang bisa dikerjakan. Nah, tapi di dalam penyelesaiannya tentu ada beberapa triknya ya. Nanti untuk trik yang berbentuk pecahan ini kalian perhatikan pangkatnya. Sekali lagi apa? Perhatikan pangkatnya. Perhatikan pangkatnya. Berarti ada 3 kemungkinan kan? Bisa saja pangkat pembilang sama dengan pangkat penyebut. Kemungkinan pertama sama pembilang dengan penyebut. Kemungkinan kedua, pangkat pembilangnya lebih tinggi. Yang kemungkinan ketiga, pangkat penyebutnya lebih tinggi. Jadi ada 3, bisa sama, bisa ini lebih tinggi pembilang, bisa ini lebih tinggi penyebutnya. Apanya? Pangkatnya. Nanti gimana kalau sama ya? Kalau sama kita cukup ambil koefisien A per P. Kalau sama kita ambil koefisien A per P. Gimana Pak? Kalau yang poin yang kedua, yang di atasnya lebih tinggi. Oke, untuk yang di atasnya lebih tinggi, maka kita tergantung atasnya, koefisiennya. Kalau atasnya koefisiennya positif, maka nanti jawabannya juga positif tahingga. Positif tahingga. Pak, gimana kalau yang di atasnya negatif? Nah, ini negatif. Ini lebih besar ya. Ini X pangkat 2, ini X pangkat 1. Lebih besar. Tapi negatif, maka jawabannya negatif tahingga. Itu pembilangnya pangkatnya lebih besar. Gimana Pak kalau pangkat penyebutnya lebih besar daripada pangkat ini? Berarti nanti cukup jawab dengan itu cara cepatnya. Itu nanti Bapak sampaikan beberapa cara penyelesaian dalam 3 tahap yang awal. Oke, kita perhatikan contoh yang pertama. Di sini ada contoh limit X mendekati hingga 2X pangkat 2 2X pangkat 2 min 3X tambah 1 dibagi 5X pangkat 2 tambah X min 2. Nah, ini pangkat limit X mendekati hingga berbentuk rasional pecahan. Ada pembilang, ada penyebut. Nah, kalau untuk langkah seperti ini, dari 3 langkah substitusi, pemfaktoran, itu pasti akan menghasilkan 0 per 0. Ini hingga disubstitusi. Itu ya, nanti menghasilkan 0 per 0. Nggak bisa. Difaktorkan juga nggak bisa. Maka dibagi dengan pangkat tertinggi. Ini pangkat tertingginya berapa? Ini X pangkat 2, ini X pangkat 1. Pangkat yang paling tinggi adalah X pangkat 2. Berarti kita bagi semua dengan X pangkat 2. Nah, ini langkah yang sama dengan yang pertama, membagi semua dengan X pangkat 2. Bisa? Nanti kita sederhanakan. Ini X pangkat 2, X pangkat 2 berarti kita ambil koefisien ya, 2 ya. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Berarti 2-nya habis 1. Jadi ini habis 3, ini X-nya pangkat 1. Tadinya pangkat 2 ya. Habis sama yang ini.
Ini tidak bisa diapa-apain karena di atasnya tidak ada X. Kita tulis ulang. 1 X pangkat 2. Nah, ini 5. 5 X pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Ini saling hilang. X pangkat 2 dengan X pangkat 2. 5 atau 1 ya. 5 kali 1. Ini X bagi X pangkat 2. Ini X pangkat 1. Ini X pangkat 2. Apa? Dapat ini 1. Ini X. 1 per X. Ini min 2 per X pangkat 2. Nggak ada lawannya di sini X-nya. Jadi kita tulis U. Jelas ya. Tadi X-nya mendekati tahingga, berarti tinggal kita substitusi X-nya ini dengan tahingga. Berarti kita tulis lagi, X-nya diganti dengan tahingga. Pak, kenapa ini enggak tahingga kuadrat ya? Tahingga dikuadratkan, tahingga saja sudah tidak terhitung, apalagi dikuadratkan. Sama saja dengan tahingga. Oke? Kamu harus ingat, anak-anakku semua, pembagian dengan tahingga akan menghasilkan 0. Berarti ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Yang tersisa adalah 2 per 5. Tapi kalau ingin secara cepat, kalau pangkatnya tadi kemungkinan pertama ya, pangkatnya sama Pak. Ini 2, ini 2. Kita ambil koefisien 2 per 5. Paham? Kalau dikotret, panjang jawabannya. Kalau dengan teorema juga bisa cepat ya, 2 per 5. 2 per 5. Oke, kemungkinan yang kedua. Kalau pangkatnya pembilang lebih tinggi Pak. Ini X pangkat 2, ini X pangkat 1. Apa yang terjadi? Perhatikan, kalau ini yang di atasnya lebih besar, jawabannya adalah tahingga. Tapi tahingga ada dua macam kan? Ada positif, ada negatif. Karena ininya positif, yang di atasnya, X pangkat 2-nya positif, sebagai pangkat yang paling besar, maka jawabannya adalah positif tahingga. Ini sama dengan yang dipotret ya. Kemungkinan yang ketiga adalah kalau pembilangnya ini masih lebih besar, ini lebih kecil, 2 ini 1. Enggak sama ya, kalau sama ngambil koefisien. Ini enggak sama, pasti jawabannya tahingga. Tapi di sini nah, X-nya koefisiennya negatif. Berarti nanti tahingganya bertanda negatif. Sampai sini paham? Nah, kemungkinan yang terakhir adalah tadi sama, terus ini lebih tinggi ya, lebih besar yang di pembilang. Sekarang kebalikannya, kalau yang di bawahnya ternyata lebih besar, ini X pangkat 2, ini X pangkat 3. Udah jangan banyak berpikir, jawabannya adalah 0. Kalau mau dikotret sama, semua dibagi dulu X pangkat 3, nanti dibagi dulu X pangkat 3 pembilang dan penyebutnya, lalu kita sederhanakan, ini X2, ini X pangkat 2, X pangkat 3, ini habis tinggal 1, ini X nya sisa 1, dan seterusnya. Jadi 0 dibagi min 1 jawabannya 0. Kalau cara langsung lebih cepat, lebih enak ya. Tinggal perhatikan kalau ininya lebih besar, maka jawabannya 0. Kalau pembilangnya lebih besar Pak, maka jawabannya kemungkinan ada 2. Ada positif tahingga, ada negatif tahingga. Kalau sama Pak, nanti jawabannya tinggal mengambil koefisien. Ya, sekian dulu dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam angka.